Di Jawa Barat ada sebuah kota yang identitasnya sering dipertanyakan. Bukan sepenuhnya Sunda, bukan pula sepenuhnya Jawa. Cirebon, kota pelabuhan besar keempat di era kolonial. Dan kini, kota yang bahkan bingung memilih baju budayanya sendiri. Jadi, siapa sebenarnya orang Cirebon? Orang Cirebon itu Jawa atau Sunda? Pertanyaan ini bukan cuma bahan perdebatan di media sosial. Ia hidup dalam keseharian, dari cara berbahasa, berpakaian, hingga memilih lagu di panggung dangdut desa. Di tengah hiruk-pikuk Provinsi Jawa Barat, Cirebon berdiri di ujung timur dengan karakter yang seolah tidak bisa dipetakan secara tunggal. Kota ini menjadi simpul lalu lintas perdagangan sejak abad ke-15. Pada masa kolonial Belanda, Cirebon jadi pelabuhan terbesar keempat setelah Batavia, Surabaya, dan Semarang. Tahun 1930, jumlah penduduknya mencapai lebih dari 2 juta jiwa, terdiri dari Eropa, Tionghoa, Arab, dan pribumi. Cirebon bukan sekadar titik, tapi pertemuan arus budaya. Menurut penelitian sejarah singkat Kerajaan Cirebon tahun 2012 oleh Heru Erwantoro, ada desakan agar Cirebon berdiri sendiri sebagai provinsi mengikuti jejak Banten. Fenomena ini muncul di era reformasi. Tapi tunggu dulu. Apakah kita benar-benar memahami siapa Cirebon sebelum memisahkannya? Kalau kita tidak bisa mengurai benang identitasnya, bagaimana kita bisa menjahit masa depannya? Sejarah Cirebon tidak dimulai dari konflik, tapi dari penyatuan. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati membangun wilayah ini dari sebuah dukuh kecil menjadi kesultanan Islam yang kuat. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon meluas ke Galuh, Talaga, hingga Banten. Dan jangan lupakan, Pangeran Cakrabuana, penguasa pertamanya, adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Sunda Pajajaran. Ya, darah Sunda dan Jawa mengalir bersama di takhta Cirebon. Tapi sejarah tak selalu mulus. Cirebon pernah berada di bawah perlindungan VOC untuk melawan Mataram. Keraton-keratonnya, Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, kemudian tunduk pada kendali politik Hindia Belanda. Tahun 1818, rakyat Cirebon bangkit. Dipimpin Ratu Bagus Rangin, mereka melawan sistem sewa tanah yang menyengsarakan demi kepentingan kolonial dan cukong Tionghoa. Jika sejarah adalah peta, maka Cirebon adalah simpul di mana banyak jalan bertemu. Tapi, apakah simpul itu pernah benar-benar diurai? Budaya Cirebon bukan hibrida, ia adalah hasil fermentasi sejarah dari sintren dan tari topeng, batik Megamendung, hingga masjid berarsitektur Islam klasik. Ini bukan campuran acak, ini adalah komposisi. Sampurasun. Kumaha kabara? Kurnaun inya ayuna? Bukan Sunda,
bukan pula Jawa standar. Tapi begitulah orang Cirebon menyapa. Bahasa Cirebon atau bahasa Cerbon bukanlah bahasa campuran. Ia punya struktur, punya tata nilai, dan punya sejarahnya sendiri. Menurut Kompasiana, dalam artikel berjudul Menelusuri Sejarah Cirebon, beberapa ahli bahkan menyebut bahwa bahasa Cerbon mempertahankan warisan bahasa Jawa kuno, seperti penggunaan kata ingsun untuk saya dan sira untuk kamu. Bahasa ini hidup, tapi perlahan dilupakan. Di sekolah, ia kurang diajarkan. Di ruang publik, ia dianggap tidak resmi. Padahal, data menyebut bahasa Cerbon dituturkan oleh jutaan orang di pesisir timur Jawa Barat. Tetapi, tetap belum diakui sebagai bahasa daerah secara formal. Apa jadinya jika lidah kita sendiri perlahan dijinakkan oleh diksi orang lain? Dan jika bahasa adalah rumah bagi identitas, apakah kita sedang mengungsi dari rumah sendiri? Kalau kamu orang Cirebon, kamu itu Sunda atau Jawa? Pertanyaan itu masih bergema di ruang keluarga, di warung kopi, bahkan di biro statistik. Namun, di balik kebingungan itu tumbuh kebanggaan. Orang Cirebon makin sadar bahwa mereka bukan di tengah, mereka adalah sendiri. Romantisme terhadap masa kejayaan kesultanan mulai hidup kembali. Komunitas budaya bermunculan. Festival bertema Cirebon digelar bukan untuk nostalgia, tapi afirmasi. Kebinekaan lama yang sempat pudar, kini mulai berpendar. Rumah-rumah bergaya Arab, perayaan Cap Gomeh, penjual empal gentong, hidup berdampingan tanpa bertanya agama. Jika dulu Eropa, Arab, Cina, dan pribumi bisa hidup bersama di kota pelabuhan ini, mengapa kita sekarang justru terjebak dalam kotak bernama Sunda atau Jawa? Cirebon bukan cuma kota, ia adalah miniatur Indonesia. Disinilah Jawa bertemu Sunda, Islam bertemu Cina, Eropa bertemu pribumi, semuanya melebur dalam ruang budaya yang sama. Kesultanan Cirebon menyebarkan Islam ke wilayah barat Jawa tapi tidak memaksakan Arabisasi. Ia membaur, membatik, menari topeng, berdagang sambil berdakwah. Jika Indonesia lahir dari keberagaman, maka Cirebon adalah buktinya yang paling purba. Kenapa kita masih takut pada kompleksitas? Kita bisa belajar dari Cirebon bahwa identitas itu bukan soal kemurnian, tapi soal kemampuan hidup berdampingan. Di luar sana, banyak yang masih sibuk membelah. Kamu ini Jawa atau Sunda, tapi Cirebon tidak memilih. Ia menjahit semua sisi menjadi satu cerita yang tak bisa dipisah tanpa merusak maknanya. Cirebon bukan separuh Jawa, bukan pula separuh Sunda. Ia adalah utuh dalam keunikannya. Ia menolak dikotak-kotakkan. Bahasa, sejarah, dan budayanya bukanlah ranting dari pohon lain, ia adalah pohonnya sendiri. Dan seperti halnya Indonesia, Cirebon adalah mosaik, bukan sekadar cantik tapi juga tangguh. Ia telah melewati kolonialisme, pertarungan identitas, dan kini bangkit dengan penuh kebanggaan. Jika Cirebon abad ke-19 bisa bertahan di tengah tekanan kolonial, bagaimana kita bisa memaknai identitas hibrida hari ini tanpa terjebak dalam dikotomi Jawa atau Sunda? Mungkin inilah saatnya untuk berhenti bertanya, kamu dari suku mana? Dan menggantinya dengan pertanyaan, kamu membawa cerita apa? Jadi, jika Cirebon adalah Indonesia dalam versi mini, kenapa kita masih takut merayakan perbedaan yang justru membuat kita utuh?
Gimana menurut kamu soal topik yang kita bahas kali ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Boleh banget diskusi, kasih saran, atau request tema yang pengen kamu lihat ke depannya. Bisa tentang daerah tempat tinggalmu, isu lingkungan seputar geografis, atau hal-hal menarik lainnya yang menurut kamu penting buat kita pelajari bareng. Serta jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-temanmu supaya makin banyak orang yang peduli sama bumi, ruang, dan hidup kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Salam Geoloka.